Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah berupa umur. Berupa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sekarang berada pada tanggal 2 pada tanggal 2 Januari di tahun 2022. Dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan di antara cara kita mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan waktu kita pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang diberikan tambahan waktu untuk hidup di dunia ini, yaitu adalah kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal, pundi-pundi kebaikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ketika seorang sahabat bermimpi melihat dua orang, di mana dua orang ini mereka adalah dua orang yang sangat bersahabat dan mereka masuk Islam bersamaan. Yang membedakan adalah orang yang pertama ini adalah orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dikaruniai dengan mati syahid. Orang yang kedua ibadahnya biasa-biasa saja, akan tetapi dia meninggalnya 1 tahun setelah meninggalnya saudaranya ini. Si orang yang pertama ini, dia meninggal 1 tahun setelahnya. Kemudian sahabat ini ternyata bermimpi melihat kedua orang tersebut. Di akhirat nanti ternyata orang yang kedua ini dipersilahkan masuk surga lebih awal daripada orang yang pertama. Sedangkan sahabat ini memandang bahwasanya yang seharusnya dipersilahkan masuk surga pertama kalinya adalah orang yang pertama, karena orang yang pertama ini dia dari segi ibadah Masya Allah luar biasa. Kemudian dari segi wafatnya, dia juga wafat dalam kondisi sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Tapi ternyata justru yang dia lihat dalam mimpinya orang yang kedua yang dipersilahkan masuk surga lebih duluan. Maka karena dia merasa heran dengan mimpinya, dia pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, dan kepada siapa saja yang mendengarkan kisah tersebut pada waktu itu, atas apa kalian harus heran? Atas apa kalian harus kaget? Bukankah orang yang kedua ini diberikan tambahan, diberikan waktu
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lebih lama dari orang yang pertama. Sehingga dalam tambahan waktu tersebut, berapa salat yang telah dia lakukan, berapa sedekah yang telah dia keluarkan, dan dia juga mendapati bulan Ramadan berikutnya. Dia sempat berpuasa pada bulan Ramadan, berapa kebaikan yang dia dapatkan. Jadi perbedaan 1 tahun tersebut menyebabkan orang yang kedua ini lebih utama, lebih banyak kebaikannya dari orang yang pertama. Padahal pada saat mereka berdua masih hidup, sama-sama masih hidup, orang yang pertama ini lebih giat beribadah dan dia juga mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah makna dari sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menggunakannya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, apakah berupa salat, berupa puasa, berupa amar ma'ruf nahi mungkar, atau apa saja dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab kita, yaitu babun nadri, bab tentang nazar. Dalam bahasa kita disebut dengan tinja, nazar atau tinja. Tayyib. Yang disebut dengan nazar, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ijabul mukallaf ala nafsihi syai'an lam yakun alaihi mu'allaqan atau ghair mu'allaq. Yang disebut dengan nazar adalah ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang sebenarnya sifatnya tidak wajib baginya. Apakah sesuatu yang dia wajibkan ini dengan syarat atau tanpa syarat? Contohnya, kalau dengan syarat, ketika seseorang mengatakan, saya bernazar, kalau saya sembuh maka saya akan bersedekah, maka saya akan bersedekah. Ini adalah nazar yang mu'allaq, nazar yang ada syaratnya. Nah, kemudian ada juga syarat yang ghairu mu'allaq, yaitu ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri sebuah ibadah tertentu tanpa adanya syarat tertentu. Contohnya, dia mengatakan, saya mewajibkan atas diri saya sendiri, atau saya bernazar untuk berpuasa besok, atau untuk bersedekah kepada fulan sebanyak sekian, dan seterusnya, tanpa menyebutkan syarat tertentu. Dia tidak mengatakan, nanti kalau saya sembuh dari sakit ini, atau nanti kalau saya lulus ujian, atau nanti kalau usaha saya sukses baru saya begini. Jadi nazar itu tidak harus dia dipersyaratkan dengan sebuah syarat, tapi nazar mencakup keduanya, apakah dengan syarat ataukah dengan tanpa syarat. Ini yang disebut dengan nazar. Dan ketika seseorang bernazar, maka dia wajib untuk memenuhi apa yang telah dia nazarkan tersebut. Ini hukumnya wajib. Dan di antara ciri-ciri orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, dalam Al-Quran disebutkan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menunaikan nazar-nazar yang telah dia sebutkan. Nah, dan nazar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita harus melihat kepada apa yang dia nazarkan. Kadang-kadang seseorang bernazar dengan sebuah ibadah, ya seperti kalau dia mengatakan, saya bernazar saya akan berpuasa besok, ini ibadah. Atau
dia bernazar dengan sesuatu yang mubah, dengan sesuatu yang mubah, atau kadang-kadang seseorang bernazar justru dengan sesuatu yang haram, dan setiap jenisnya ada hukum tersendiri di dalamnya. Taib. Kita masuk pada hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan wa fi riwayah yawman fil masjidil haram qala fa aufi binadrik. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bernazar di waktu jahiliyah dulu, sebelum saya masuk Islam, saya akan beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan selama 1 hari. Maka apakah saya masih berkewajiban untuk menunaikan nazar saya tersebut ataukah tidak? Dia nazarnya ini di waktu dia masih kafir, masih musyrik, belum masuk Islam. Dan pada waktu itu dia sudah bernazar dan belum sempat menunaikan nazarnya. Ketika dia sudah masuk Islam, dia baru ingat bahwasanya dia dulu pernah bernazar akan beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 malam. Lalu kata Nabi SAW, tunaikanlah nazar tersebut. Jadi nazar yang disebutkan oleh seseorang bahkan ketika dia masih kafir, ketika dia belum sempat menunaikan nazarnya, dia tetap berkewajiban untuk menunaikannya setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam. Dan ini ada beberapa perbedaan ibadah yang sifatnya kita mewajibkan atas diri kita sendiri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Ya, kalau salat, orang kafir yang masuk Islam, dia tidak wajib untuk mengqadha semua salat-salat yang dia tinggalkan selama dia kafir. Adapun masalah nazar, dia tetap berkewajiban untuk melakukannya, karena ini berhubungan dengan apa yang dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Nah, dan dari hadis ini juga yang menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu boleh meskipun 1 malam atau meskipun 1 hari. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Dan juga i'tikaf boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan kekhususan pada bulan Ramadan saja, tapi berlaku umum pada setiap waktu-waktu sepanjang tahunnya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua dari bab ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil nadri wa qala innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah melarang seseorang untuk bernazar. Rasulullah melarang seseorang untuk bernazar. Kenapa demikian? Karena nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak akan merubah apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Dan nazar tidaklah diucapkan kecuali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Lalu ya, bagaimana kita memadukan antara dalil ini dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, sementara ternyata nazar itu sesuatu yang dilarang. Kita katakan bahwasanya nazar yang dilarang adalah
nazar yang muallak, nazar yang bersyarat. Adapun nazar yang mutlak, nazar yang tidak bersyarat, maka ini sesuatu yang dipuji. Ya, sesuatu yang dipuji. Dia mengatakan, ya saya bernazar untuk bersedekah besok, untuk berpuasa besok, dan seterusnya, tanpa mengaitkannya dengan sebuah syarat tertentu. Ini sesuatu yang dipuji. Karena kenapa? Karena seseorang kadang-kadang malas, ada rasa malas untuk beribadah, sehingga dia mau mengalahkan rasa malas tersebut dengan mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Karena kalau misalnya sekedar sunnah saja, dia bermalas-malasan melakukannya. Tapi kalau dia sudah mewajibkan terhadap dirinya sendiri, dia sudah menazarkannya, maka mau tidak mau dia harus melakukannya. Ini sesuatu yang terpuji. Adapun yang dilarang di dalam hadis ini adalah nazar yang bersyarat. Nazar yang bersyarat, yang mengatakan, ya kalau saya atau kalau perdagangan saya sukses, maka saya akan bersedekah setiap harinya sebanyak sekian rupiah misalnya. Kalau saya sembuh, maka saya akan begini dan begitu. Ini adalah nazar yang bersyarat, dan inilah yang tidak terpuji, inilah yang dilarang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, nazar yang seperti ini itu tidaklah diucapkan kecuali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya seakan-akan dia memberikan syarat kepada Allah, ya Allah, nanti kalau kamu kabulkan keinginan saya seperti ini, baru saya beribadah kepadamu. Ya Allah, nanti kalau kamu sembuhkan saya, baru saya akan melakukan kebaikan seperti ini. Seakan-akan dia beribadah tapi memberikan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disebut sebagai nazarnya orang-orang yang bakhil, ya, nazarnya orang-orang yang kikir. Lalu bagaimana kalau dia sudah bernazar? Bagaimana kalau dia sudah terlanjur bernazar? Apakah boleh bagi dia untuk tidak melakukan apa yang dia nazarkan? Kita katakan dia wajib untuk melakukan apa yang sudah dia nazarkan tersebut. Iya. Di awal kita katakan jangan bernazar dengan nazar yang seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar dengan nazar ada syaratnya, maka tidak ada lagi jalan bagi dia kecuali harus menunaikan apa yang telah dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Nah, ini perbedaan antara nazar yang bersyarat dan nazar yang tidak bersyarat. Nazar yang bersyarat itu hukumnya makruh. Nazar yang tidak bersyarat, dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri sesuatu yang sifatnya sunnah dengan tujuan agar dia melakukan hal tersebut, agar dia keluar dari lingkaran kemalasannya, maka ini sesuatu yang terpuji. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga dari bab kita ini adalah an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala nadarat ukhti an tamshiya ila baitillahil haram hafiyatan fa amaratni an astafti laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu faqala litamshi wal tarkab. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia mengatakan, saudari saya, saudari perempuan saya pernah bernazar bahwasanya dia akan berjalan ke Masjidil Haram, berjalan kaki dari Madinah ke Masjidil Haram. Kemudian setelah dia merasa bahwasanya dia mungkin tidak sanggup ya untuk berjalan kaki sampai ke Masjidil Haram, maka dia pun
perintahkan saudaranya yaitu Uqbah bin Amir untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang nazarnya. Maka saudaranya pun bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepadanya, hendaknya dia berjalan kaki, dan kalau capek tidak bisa lagi berjalan kaki, maka hendaknya dia berkendara. Jadi menggabungkan antara keduanya, berjalan kaki, nanti kalau sudah capek baru naik lagi di atas kendaraannya, menggunakan kendaraan. Iya, kalau sudah kuat lagi silakan untuk berjalan kaki lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sebutkan tentang jenis-jenis nazar tersebut. Pertama, orang yang bernazar dengan sesuatu yang ibadah, dengan sesuatu yang sunnah seperti puasa, sedekah, salat, silaturahmi dan sebagainya, maka dia wajib menunaikan nazar tersebut. Ya, dia wajib menunaikan nazar tersebut. Yang kedua, ketika seseorang bernazar dengan sesuatu yang mubah, seperti nazarnya perempuan ini ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, itu sesuatu yang sunnah, itu adalah ibadah. Tapi tidak harus dia berjalan kaki untuk sampai ke Masjidil Haram. Dan nazarnya dia adalah nazar berjalan kaki sampai ke Masjidil Haram. Jadi berjalan kakinya ke Masjidil Haram ini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang sifatnya boleh, mubah, bukan sunnah. Dan sesuatu yang sifatnya boleh, sesuatu yang sifatnya mubah, dia boleh menunaikan nazarnya, boleh juga tidak menunaikan nazarnya. Tapi konsekuensinya adalah ketika dia tidak melakukan nazarnya, dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Kafarah nazar, orang yang tidak melakukan nazarnya sama dengan kafarah sumpah. Ketika seseorang bersumpah dan melanggar sumpahnya, nazarnya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Di sini harus kita garis bawahi 10 orang miskin. Jadi tidak cukup ketika seseorang memberikan makanan kepada 1 orang miskin sebanyak 10 kali. Ya. Jadi tidak cukup dia memberikan makanan kepada 1 orang miskin sebanyak 10 kali, atau langsung memberikan 10 porsi makanan atau 10 liter misalnya kepada 1 orang miskin. Tidak, tapi harus dibagi kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup salah satu dari ketiganya, maka berpindah ke opsi yang lain, yaitu berpuasa selama 3 hari. Dan 3 hari ini tidak harus berturut-turut. Berpuasanya tidak harus dikerjakan secara berturut-turut. Nah, jadi sama kafarahnya melanggar nazar dan kafarahnya melanggar sumpah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bernazar pada sesuatu yang haram. Ya, dia bernazar pada sesuatu yang haram, akan mengerjakan perkara yang haram. Kalau dia seperti ini, maka dia akan minum khamar misalnya. Dia bernazar, tapi pada perkara yang haram, maka dia wajib untuk meninggalkan nazarnya tersebut. Dia wajib untuk tidak melakukan apa yang dia nazarkan tersebut, dan penggantinya adalah membayar kafarah. Jadi antara nazar dengan sumpah ini mirip. Ada kemiripan hukum dalam masalah kafarahnya. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat adalah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala istafta Sa'd bin Ubadah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiyahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdihi anha. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Sa'ad bin Ubadah pernah bernazar akan tetapi dia meninggal dunia sebelum melakukan apa yang dia nazarkan tersebut. Maka dia mengatakan, apakah dia wajib untuk membayar atau melakukan apa yang dinazarkan oleh ibunya sebagai wakil dari ibunya ataukah tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqdihi anha, qada untuk ibu anda. Artinya adalah nazarnya ibu anda yang tidak sempat dikerjakan, andalah yang melakukan hal tersebut. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ibadah yang ketika seseorang belum sempat mengerjakannya di masa hidupnya, maka yang bertugas untuk mengerjakan hal tersebut adalah ahli warisnya, adalah wali-walinya yang dia tinggalkan. Meskipun tidak semuanya, ada juga ibadah yang memang tidak menerima yang namanya perwakilan. Ya, seperti salat tidak menerima yang namanya perwakilan. Ketika seseorang salat, seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan salatnya. Kalau misalnya para walinya, para ahli warisnya bersepakat untuk mengganti salat-salat yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal dunia ini, maka itu tidak akan bermanfaat. Ya, itu tidak akan bermanfaat. Adapun masalah yang berhubungan dengan harta, seperti utang ataupun kafarah atau zakat dan yang lainnya, ketika dia meninggal dunia dan dia tidak melakukan hal tersebut, maka yang melakukannya adalah ahli warisnya atau keluarga kerabatnya yang dia tinggalkan. Termasuk diantaranya adalah masalah nazar. Ya, ketika ada kerabat kita yang bernazar untuk melakukan sebuah ibadah tertentu dan dia meninggal dunia sebelum melakukan nazarnya, maka ya tetap bagi keluarga yang ditinggalkannya untuk mewakilinya. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Hanya saja disunnahkan, dianjurkan bagi keluarganya untuk melakukan apa yang telah dinazarkan oleh keluarganya, supaya dia terbebas dari dosa karena meninggalkan kewajibannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima dan hadis yang terakhir dari bab kita ini adalah an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna min taubati an akhli amin mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'd malika fahuwa khairun laka. Dari Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, wahai Rasulullah, di antara taubat saya, di antara bentuk taubat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan bersedekah dengan semua harta saya. Ya, dengan semua harta saya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'd malik. Jangan disedekahkan semua hartamu. Ya, silahkan disimpan sebagian dan disedekahkan sebagian, dan itu lebih baik bagimu daripada menyedekahkan semua hartamu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik ini salah satu dari 3 orang yang pernah diboikot
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga diboikot karena mereka bertiga tidak mengikuti perang Tabuk. Iya, padahal mereka tidak memiliki uzur. Tidak ada uzur bagi mereka bertiga. Bukan orang yang sakit, bukan orang yang tua renta, bukan juga orang yang sedang mendampingi orang yang sakit. Tidak ada uzurnya. Ya, semata-mata yang membuat mereka bertiga tidak keluar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena faktor kemalasan, karena faktor kelalaian. Akhirnya setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk, ya, mereka pun menyampaikan bahwasanya mereka tidak punya uzur, sehingga mereka diboikot, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Pada saat turun ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat-taubat mereka, mereka sangat berbahagia, mereka sangat gembira dengan diterimanya taubat-taubat mereka tersebut, yang sebelumnya seakan-akan dunia ini sudah sangat sempit bagi mereka. Dunia, bumi yang luas tersebut seakan-akan sangat sempit bagi mereka, karena di kota Madinah tidak ada satupun orang yang mau mengajak dia berkomunikasi. Tapi ketika turun ayat yang menerima taubat mereka, mereka sangat bergembira. Dan Ka'ab bin Malik ini, ya, di antara bentuk kegembiraannya, kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau menyedekahkan semua hartanya. Ya, dia mau bersedekah dengan semua hartanya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan memberikan opsi yang lebih baik, yaitu sedekahkan sebagian dan simpan sebagian. Berbeda halnya pada saat sebelum berangkat perang Tabuk, Rasulullah memotivasi para sahabat untuk berinfak. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an membawa semua hartanya, tapi Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah SAW tidak melarangnya dan mengatakan sedekahkan sebagian, simpan sebagian. Tapi Rasulullah malah memuji apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini disebabkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada keadaan orang tersebut. Iya, dikembalikan kepada keadaan orang tersebut. Orang yang bersedekah dengan semua hartanya, sementara dia punya istri yang harus dia nafkahi, dia punya anak-anak yang harus dia nafkahi, dan mereka semua anak-anaknya, istrinya belum ada yang mandiri, maka tidak boleh bagi dia untuk menyedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena dia akan melalaikan kewajibannya yang lain. Pada saat dia bersedekah dengan semua hartanya, dan itu bukan sebuah kewajiban, dia justru meninggalkan kewajibannya, yaitu menafkahi anaknya dan menafkahi istrinya. Nah, adapun kalau misalnya dia sendiri, tidak ada orang yang wajib dia nafkahi, tidak ada orang yang wajib dia nafkahi, dan dia mau mengeluarkan, menyedekahkan semua hartanya, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan pada saat Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, untuk bersedekah dengan semua hartanya, pasti Rasulullah SAW sudah sangat mengetahui bagaimana keadaan Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana keadaan istri-istrinya, bagaimana keadaan anak-anaknya, sehingga Rasulullah SAW mengizinkan kepadanya untuk berinfak dengan semua hartanya. Dan tentu saja, ya, apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik ini, yaitu menunjukkan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau untuk bersedekah dengan semua hartanya. Dan ini bukan perkara yang mudah, ya, karena harta secara tabiat kita manusia, hubbiba ilaina almal, ya, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan terhadap harta, sehingga ketika ada orang yang mampu untuk bersedekah dengan semua hartanya,
maka itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi itu berasal dari keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada seseorang yang lebih baik bersedekah dengan semua harta memang baik, tapi kalau itu menyebabkan menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan istrinya, maka ini tidak baik. Sehingga yang paling baik bagi Ka'ab bin Malik adalah bersedekah dengan sebagian hartanya dan menyimpan sebagiannya untuk dia makan dan untuk dimakan oleh anak-anak dan juga istrinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini pembahasan kita tentang nazar, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sumpah dan nazar dalam 3 pertemuan. Dan saya kira demikian karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.